Hai, kalian tahu nggak sih? Tanpa kita sadari, ada satu hal penting yang menjadi penunjang sebuah proses pertumbuhan pada ekosistem laut. Iya, nutrien. Welcome to Mesin Hidup Ekosistem Laut. Kami dari kelompok 4 Oceanografi Kimia Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya nutrien untuk ekosistem laut. Nutrien adalah zat hara yang berperan penting bagi proses pertumbuhan dan perkembangan sumber daya pada ekosistem laut. Nutrien juga dianggap sebagai hal yang sangat dibutuhkan untuk bertahan hidup dan sintetis komponen organik sel. Sumber utama dalam produksi nutrien secara alamiah berasal dari laut itu sendiri, melalui beberapa proses seperti penguraian, pelapukan, dan buangan limbah daratan, meliputi limbah pertanian, peternakan, dan industri. Nah, limbah tersebut nantinya akan diurai oleh bakteri menjadi zat hara berupa nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan laut seperti lamun. Beberapa contoh nutrien yang sangat penting bagi sebuah ekosistem di laut adalah fosfat, nitrogen, dan silikat. Apa sih peran mereka bagi ekosistem laut? Yang pertama, fosfor. Fosfor yang memiliki lambang P ini terlarut dalam kolom perairan laut, di mana sebagian besar berbentuk ortofosfat. Nutrien ini tercipta dari hasil pelapukan batuan mineral, bahan organik hasil dekomposisi tumbuhan laut, maupun faktor fisika, kimia, dan biologi lainnya. Fosfor menjadi hal yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan organisme dan juga menjadi faktor pembatas bagi pertumbuhan fitoplankton. Selanjutnya, nitrogen. Pasti kalian gak asing deh dengan nutrien satu ini. Disop inorganik nitrogen atau nitrogen anorganik terlarut terdiri dari amonia, nitrit, dan nitrat. Fosfor dan nitrogen memiliki peran vital bagi pertumbuhan fitoplankton dan alga, yang mana dapat digunakan sebagai indikator kualitas air. Yang terakhir, silikat. Silikat merupakan bentuk nutrien yang dibuat dalam proses pelapukan akibat interaksi aktivitas tektonik, pelapukan batuan dasar, dan dinamika iklim. Jadi, semakin tinggi kandungan silikat terlarut, maka diatom akan mendominasi pada sebuah ekosistem laut. Nah, setelah kita mengetahui informasi tentang mesin hidup ekosistem laut, kira-kira bagaimana ya jika nutrien tersebut hilang atau jumlahnya tidak stabil bagi sebuah ekosistem laut? Apakah cenderung positif atau negatif? Yuk simak penjelasan berikutnya. Perbedaan pelimpahan dari ketiga nutrien dapat menyebabkan perbedaan dominasi dan pelimpahan dari beberapa spesies fitoplankton. Hal tersebut dikarenakan setiap spesies memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam penyerapan nutrien yang dibutuhkan. Di sisi lain, apabila secara keseluruhan kadar nutrien di sebuah ekosistem laut berlebih, maka dapat menyebabkan blooming algae atau harmful alga blooms. Blooming algae merupakan kondisi di mana terjadinya peningkatan populasi alga di luar kendali yang menyebabkan sinar matahari sulit masuk ke dalam perairan dan lama-kelamaan berdampak kematian bagi biota laut. Nah, gimana? Udah paham kan sama pentingnya nutrien bagi ekosistem laut? Kalau gitu, sampai sini dulu ya penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.